Baik, sudah terekam ya, Bapak-bapak semua. Udah. Izin saya untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak CGP Rekognisi Hebat. Ini sudah jam 9 lewat 28 menit, tapi tidak menyurutkan kita semua untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas demonstrasi kontekstual di 2.3 ya Bapak-bapak, untuk latihan coaching supervisi akademik. Baik, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri, saya Andrianto yang akan menjadi supervisor pada kegiatan malam hari ini, dan Pak Widi yang akan bertindak sebagai coach, serta Pak Agus yang akan bertindak sebagai coachee. Baik, kita mulai saja untuk kegiatan supervisi latihan coaching pada malam hari ini. Baik, selamat malam Pak Widi. Selamat malam. Apa kabarnya Pak Widi malam ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik ya, tetap semangat ya Pak Widi ya. Iya, selalu. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu Pak Widi untuk saya lakukan observasi, terutama untuk latihan coaching di malam hari ini. Iya. Pak Widi, kita akan sedikit berbeda dengan kegiatan coaching kali ini, karena saya akan mengamati jalannya pelatihan coaching yang akan Pak Widi lakukan bersama Pak Agus. Pertama-tama mungkin saya izin share screen. Saya ingin menunjukkan rubrik penilaian yang nanti akan saya amati ya Pak Widi. Ini agak sedikit berbeda mungkin dengan teman-teman yang sudah melaksanakan. Saya ingin berbagi terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Pak Widi? Oh iya, sudah. Baik, pada lembar observasi supervisi coaching pada malam hari ini, saya akan mengamati 3 indikator. Indikator yang pertama yang akan saya amati adalah mendengar aktif. Yang kedua, mengenai pertanyaan berbobot yang nantinya diajukan oleh Pak Widi pada saat memulai coaching. Lalu yang ketiga, memberdayakan coachee. Nah, ini rubrik penilaian yang akan saya lakukan dalam kegiatan observasi pada supervisi coaching ini. Nah, kalau saya boleh bertanya nih, sekiranya Pak Widi, apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana yang ingin Pak Widi kembangkan dari ketiga indikator ini? Oke, terima kasih. Menurut saya memang yang paling berat itu berkaitan dengan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Karena memang agak sulit menurut saya. Baik, berarti kita garis bawahi terlebih dahulu dengan indikator pertanyaan berbobot. Untuk indikator yang lainnya bagaimana? Apakah itu sudah bisa dikembangkan, Pak Widi? Menurut saya itu bisa kita latih gitu ya. Kita bisa latih dengan melakukan drill gitu. Tapi memang perlu pengamatan juga sih. Artinya menurut saya selain dari pertanyaan berbobot, mungkin bagaimana memberdayakan coachee juga perlu diamati gitu. Namun fokusnya pada pertanyaan berbobot begitu. Baik, berarti secara spesifik pada malam hari ini tugas saya akan lebih banyak mengamati terkait dengan pertanyaan berbobot. Nah, di sini ada poin Pak Widi. Ada poin 1 untuk poin terendah dengan gambaran indikator seperti ini. Poin 2, poin berikutnya, dan poin tertingginya adalah poin 4. Sekiranya Pak Widi memberikan penilaian nih terhadap diri Bapak sendiri, bagian mana pada saat ini atau penilaian pada rentang mana Pak Widi sudah berada pada pertanyaan berbobot ini? Oke, saya akan lebih besar ya, biar kelihatan. Oke, jadi mungkin bagi saya ini mungkin yang ketiga mungkin ya. Oke, Pak Widi di sini ya. Atau 2 kali menggunakan pertanyaan gitu. Oke, mungkin itu Pak. Baik, kalau Pak Widi sudah menilai bahwa saat ini Pak Widi sudah berada di poin 3 sebetulnya. 1 sampai 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci begitu ya Pak Widi ya? Iya. Adakah harapan yang ingin Pak Widi tingkatkan terkait dengan pelaksanaan observasi pada malam hari ini? Oke, jadi tadi kan salah satu ciri di situ menurut penilaiannya adalah berkaitan dengan bagaimana saya selalu mengajukan dengan pertanyaan
terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu berdasarkan apa dari yang saya dengarkan, bukan dari mengandung kata kunci yang sudah saya siapkan. Mungkin begitu, Pak. Baik, jadi harapan dari Pak Widi ingin selalu mengajarkan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Sehingga dari pertanyaan terbuka itu mungkin mampu nantinya mengembangkan dari kualitas si coach sendiri ya Pak Widi ya. Ya, betul. Baik, saya izin stop share. Baik, Pak Widi apakah sudah siap kita mulai latihan coaching Oke. pada malam hari ini? Oke, Baik, jadi waktu seluas-luasnya saya akan berikan kepada Pak Widi dan Pak Agus selaku coach untuk melakukan latihan coaching. Saya akan mengamati sesuai dengan yang tadi sudah kita sepakati, yaitu terkait dengan pengembangan pertanyaan berbobot. Kepada Pak Widi dan Pak Agus saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Andrian atas waktunya. Saya akan mencoba untuk melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini. Oke, bagaimana kabarnya Pak Agus Rahmadi di sana? Alhamdulillah sehat, Pak Widi. Alhamdulillah sehat. Bagaimana murid-muridnya ini? Juga sehat selalu kan? Ya, sehat-sehat juga deh. Mungkin ada yang sakit, biasa lagi musim mau hujan lagi nih. Tadi hujan-hujanan juga saya pulang sekolah. Oke, ini ya berkaitan dengan apa yang kita sepakati bersama nih kemarin. Kemarin Bapak ingin mengajukan beberapa permasalahan yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa disampaikan dengan apa masalahnya dengan hari ini sehingga kita dapat menyelesaikan bersama-sama, dan tentunya nanti Pak Agus yang menyelesaikan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki Pak Agus. Semoga Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Widi. Ini pada kesempatan malam hari ini Pak Widi sudah menyediakan waktu untuk saya mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan, mendengarkan keluhan-keluhan yang akan saya sampaikan, dan juga terima kasih juga Pak Widi sudah merespon dari chat yang sudah saya sampaikan kemarin untuk mengadakan janji pada malam hari ini sehingga kita bisa ketemuan nih Pak Widi, sehingga Pak Widi juga menyediakan waktu kepada saya juga bagaimana saya bisa bertanya-tanya, kemudian saya bisa bercerita-cerita, kemudian berdiskusi dengan Pak Widi. Ya, pada kesempatan malam hari ini Pak Widi ini memang saya punya masalah nih Pak Widi, permasalahan di sekolah yang pasti Pak Widi ya, karena kita sebagai guru, yaitu saya melihat di beberapa waktu ini atau beberapa tahun ini, saya melihat bahwa ada permasalahan yang sebenarnya sangat krusial. Kalau menurut saya nih Pak Widi, dan ini memang sangat penting dan urgen buat kita agar permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi permasalahan ini setelah saya bincang-bincang, setelah saya konsultasi, setelah saya diskusi dengan beberapa orang guru, termasuk dari manajemen, bahwa permasalahan yang sekarang ini terjadi adalah bagaimana menurunnya sikap sopan santun anak-anak di sekolah, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Apalagi kalau kita lihat yang sekarang saya alami dan juga saya hadapi adalah anak-anak ini dengan gurunya juga menurun Pak Widi nih sopan santunnya, dan kata-katanya juga misalnya mereka lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, kadang-kadang yang keluar adalah kata-kata kasar, kata-kata binatang, kemudian saling menjelek-jelekan, bahkan ngata-ngatain orang tua. Dan kalau dengan guru kadang-kadang Pak Widi, dengan guru yang ngajar mereka mau salaman, tapi kalau guru yang nggak ngajar kadang-kadang cuek-cuek aja. Padahal kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa di sekolah, selama itu di sekolah, siapapun gurunya, baik yang ngajar maupun yang tidak ngajar, maka wajib untuk menghormati. Nah, permasalahan ini Pak Widi yang kita hadapi, yaitu permasalahan sopan santun yang memang sebenarnya ini harus segera kita selesaikan. Iya Pak Widi. Oke, terima kasih. Ini memang jadi permasalahan secara
banyak guru gitu ya, yaitu Hmm. berkaitan dengan masalah sopan santun. Tadi Pak Agus hebat sekali sudah berdiskusi dengan manajemen, dengan rekan sejawat, berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan tidak hanya Pak Agus saja gitu ya. Tadi berkaitan dengan masalah sopan santun tadi terhadap gurunya, terhadap siswanya. Nah, ini jadi poin yang penting bagi Pak Agus untuk mengerti apa sih nanti akan tujuan akhir dari agenda percakapan ini supaya nanti kita tidak akan kemana-mana nih tujuan Betul, Pak apa Widi. yang akan goal settingnya nanti di kedepannya. Monggo Pak Agus disampaikan coba tujuan dari mengapa kok Pak Agus ini membahas tentang sopan santun begitu Pak. Ya, tujuan saya sih sebenarnya agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan sopan santun di sekolah, terutama anak-anak ya Pak Widi ya, anak-anak bisa menjadi kita berharap bahwa anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang baik. Ketika mereka di sekolah, kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat mereka, dan juga hasilnya adalah salah satunya yang paling penting adalah berubahnya perilaku mereka yang dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Ya mungkin dari perilaku yang tidak sopan menjadi perilaku yang sopan. Itu Pak Widi. Oke, jadi Pak Agus ingin menjadikan anak-anak yang tidak baik jadi baik, yang tidak sopan jadi sopan. Itu tujuannya goal settingnya di sana ya Pak Agus ya. Iya Pak Widi. Jadi kalau ini berkaitan dengan permasalahan Pak Agus tadi, ini kalau di poin sekarang itu kalau sebelum kita mengetahui targetnya nanti ke depan ingin jadi berapa, nanti targetnya poin sekarang itu apa yang sudah dilakukan Pak Agus. Kalau dari rentang 1 sampai 10 kira-kira ada Pak Agus bisa menilai apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan sopan santun itu berapa Pak Agus yang sudah dilakukan di sekolah? Kalau saya Pak Widi menilai bahwa keberhasilan dan juga apa yang sudah saya lakukan dan juga melihat di lapangan apa yang terjadi dan juga masih terjadi anak-anak mengenai sopan santunnya, saya masih di rentang 6 Pak Widi. Rentangnya masih 6. Ya. Oke, jadi rentangnya masih 6 Pak Agus ya. Jadi memang harus perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi poinnya lebih begitu ya. Oke, jadi kita berbicara tentang poin tadi ya masih 6 gitu. Kira-kira nanti ketika kita mau bicara ke depan, ada indikator apa sih keberhasilan dari Pak Agus bahwa anak ini sopan, anak ini tidak sopan, itu harus punya indikator yang jelas sehingga nanti kita ketika punya tujuan, punya indikator yang jelas kita dapat menjadi tolak ukur dari apa yang dilakukan oleh Pak Agus. Maka sampaikan apa yang menjadi tadi tolak ukur atau indikatornya. Tolak ukur atau indikatornya Pak Widi, kalau saya sih berharap memang yang terjadi, kalau sekarang kan memang pendidikan kita ada kurikulum merdeka nih ya, salah satunya adalah pendidikan karakter atau budi pekerti. Jadi ini penting banget buat kita dan juga anak-anak. Maka indikator atau keberhasilan dari saya nih, ketika saya berdiskusi dengan Pak Widi dan juga nanti mendapatkan solusi-solusi, saya punya indikator bahwa terjadinya perubahan yang signifikan, ya perubahan dalam hal perilaku nih dan juga sopan santun anak, sehingga yang tadinya anak-anak mungkin berkatanya kasar, berkatanya kotor, berkatanya jorok, dia bisa berubah sedikit demi sedikit, walaupun kita berharap berubah secara sepenuhnya. Yang kemudian yang kedua, penghormatan terhadap Bapak Ibu guru, juga mereka lebih menghormati dan juga menghargai siapapun yang mengajar atau yang tidak mengajar, selama itu adalah orang tua yang ada di sekolah, baik itu guru maupun karyawan, maka mereka menghormatinya sebagai orang tua mereka di sekolah. Gitu Pak. Oke. Tadi dikatakan bahwa yang pertama, yang kedua itu penghormatan kepada guru gitu ya. Nah, terus jadi ini kan perlu kata-kata signifikan. Nah, signifikan itu seberapa ketercapaiannya? Kalau misalnya di presentasi gitu, berapa tingkat presentasi keberhasilan dari apa yang akan dilakukan, Pak? Iya. Kalau saya sih persentasenya
ya minimal 90% nih Pak Widi. Kenapa 90%? Karena saya yakin sebenarnya ya memang tugas kita juga sebagai seorang pendidik bagaimana mengantarkan anak-anak ini dan juga merubah mereka. Ya kan kalau kita mendidik kan dari tidak tahu menjadi tahu. Ya dari tidak baik menjadi baik, itu salah satu keberhasilan kita. Maka persentase keberhasilan harapannya 90% baik dari jumlah anak-anak maupun dari keberhasilan mereka yang tadinya berkata kotor mungkin mereka bisa merubah 90%. Dari segi jumlah anak-anak yang suka berkata kotor yang tadinya banyak mungkin jadi sedikit gitu Pak Widi. Atau yang targetnya lagi adalah tidak ada lagi anak-anak di sekolah yang berkata kasar, kotor, tidak sopan. Itu Pak Widi. Oke, luar biasa. Ini target yang sangat tinggi dan saya melihat dari semangat dari jawaban-jawaban dari Pak Agus itu sudah luar biasa. Nah, dari ketercapaian 90% tadi, maka Bapak kan harus memiliki sebuah kekuatan yang harus digali gitu dari yang ada dimiliki Pak Agus atau yang lainnya. Kira-kira kekuatan yang sudah dimiliki di Pak Agus itu untuk mencapai tujuan itu apa saja gitu Pak? Yang pasti kekuatan yang saya miliki adalah saya mempunyai kemauan yang diawali kemauan dan juga niat Pak Widi. Karena ini kemauan dan niat ini adalah sebuah kalau ibaratnya kekuatan bagi saya, bagaimana saya bergerak, bagaimana saya bertindak, bagaimana saya melakukan aktivitas. Dan kekuatan dan motivasi inilah yang mendasari saya sehingga saya ingin berbuat sesuatu bagi sekolah dan juga bagi anak-anak. Salah satunya adalah bagaimana merubah anak-anak ini menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih sopan. Itu Pak Widi. Oke, tadi dikatakan bahwa ada kemauan dan niat dari Pak Agus yang tinggi untuk mencari sebuah solusi. Tapi saya bertanya lagi, apakah cukup dengan hanya kemauan dan niat saja, Pak? Adakah peluang-peluang yang lain yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan sopan santun terhadap anak tersebut, Pak? Jadi Pak Widi, ya selain itu juga ya sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan bersama. Jadi permasalahan ini bukan hanya permasalahan pribadi saya, tapi juga permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Maka yang pasti adalah saya akan melibatkan teman-teman, baik itu teman-teman sejawat, baik itu dengan manajemen, ya manajemen itu ada wakil maupun staf, maupun dari TU, dan juga kepala sekolah. Karena bagaimanapun juga ketika kita bergerak, ketika kita bertindak, kita melakukan sesuatu tanpa ada dukungan dari teman, tanpa ada dukungan dari kepala sekolah juga akan susah. Dan juga saya juga berharap apa yang kita lakukan di sekolah juga bisa melibatkan orang tua, Pak Widi. Karena kalau sekolah mempunyai program, ternyata orang tua nggak tahu dan orang tua nggak dilibatkan, juga akan susah juga Pak Widi. Jadi seperti itu Pak Widi. Oke, ternyata banyak juga ini berkaitan dengan peluang dari cara menyelesaikan masalah. Tadi ada rekan sejawat, ada kepala sekolah, ada dari tenaga administrasi atau dari orang tua. Nah, dari poin mana ini ketika diurutkan gitu dalam melaksanakan peluang-peluang tadi sehingga bisa berjalan sesuai dengan step dan lancar begitu Pak. Nah, jadi memang diawali biasanya Pak Widi kalau di tahun ajaran baru atau misalnya kalau tahun ajaran masih lama nih Pak Widi, tapi kita ada program sebentar lagi adalah sumatif akhir semester. Nah, biasanya setelah sumatif akhir semester akan ada pembagian rapot nih Pak Widi. Bagian rapot pada anak-anak, berarti orang tua akan hadir ke sekolah. Nah, salah satunya kita akan melibatkan wali-wali kelas. Saya punya harapan sih melibatkan wali-wali kelas juga untuk menyampaikan kepada orang tua mengenai program tersebut. Tapi juga dengan guru-guru
harapannya juga sih kita bisa menyampaikan juga guru-guru yang ada di sekolah ini mempunyai semangat dan juga keinginan yang sama. Kalau ibaratnya semangatnya kalau beda-beda, apalagi yang satu cuek, yang satu pengen semangat, ya nggak bakal ketemu juga. Terutama dengan guru, kepala sekolah, dan juga segenap sivitas yang ada di sekolah. Nah, ketika sudah baik, dan saya yakin sih bisa tercapai nih Pak Widi ya, tapi mudah-mudahan sih itu. Oke, jadi ada ada 2 poin penting tadi yang berkaitan dengan bagaimana memberdayakan wali kelas, dan selanjutnya juga atau wali siswa. Selanjutnya yang kedua adalah menyamakan persepsi. Betul begitu Pak ya? Terhadap akan menjawab berkaitan dengan keinginan yang sama, agar memiliki giroh, semangat untuk kolaborasi begitu Pak ya. Ini ada poin yang penting, ini ada 2 hal yang mungkin dapat lebih digali lagi. Nah, bagaimana tuh berkaitan dengan caranya dalam menyelesaikan permasalahan ini berkaitan dengan wali siswa, dan tadi kan sudah dikumpulkan di semester tapi belum jelas tuh apa kegiatan yang akan dilakukan dalam menyamakan persepsi dengan rekan sejawat dan sekaligus dengan orang tua tadi. Iya, benar. Iya Pak Widi. Jadi kalau di akhir semester kan memang masih 2 minggu lagi Pak Widi ya, masih agak lama nih. Tapi yang bisa kita lakukan di awal ini kan bagaimana kita konsolidasi di dalam. Di dalam itu memang saya melihat nih perlu juga ketika misalnya kegiatan pembinaan dari wali kelas masuk ke kelas, kemudian menyampaikan tentang sopan santun ini, anak-anak sekalian, bagaimana supaya sopan santun ini menjadi hal yang penting dan juga urgen ya, buat anak-anak agar dipatuhi dan juga dilaksanakan. Bisa juga ketika momennya upacara nih Pak Widi, biasanya kan setiap Senin kita upacara, dan momen ini bisa kita jadikan pembina upacara itu menyampaikan apa-apa yang penting dilakukan, apa-apa yang penting anak-anak ini supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang sopan. Selain nanti mengumpulkan orang tua ketika pembagian rapot sumatif akhir sekolah. Itu Pak Widi. Oke, tadi ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan di sekolah dan dengan orang tua. Tapi ini yang masih menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan, yaitu berkaitan dengan mengumpulkan kegiatan bersama orang tua. Nah, ketika mengumpulkan itu kan ada kegiatannya, Pak. Nah, kegiatan tadi kan jelas tadi kegiatannya adalah memberikan pada saat pembinaan upacara, tetapi berkaitan dengan orang tua tadi, kegiatan seperti apa? Ketika sudah mengumpulkan, itu kegiatan yang jelas apa yang akan dilakukan? Jadi kegiatan ini kan biasanya kalau bagi rapot Pak Widi ada yang disampaikan guru ya atau wali kelas ya. Misalnya liburnya kapan, kemudian liburnya sampai kapan, kemudian apa yang pesan-pesan dari sekolah. Nah, pesan-pesan sekolah ini yang akan disampaikan oleh wali kelas kepada orang tua ketika mengambil rapot. Nah, kalau sisi ingin menyarankan bagaimana supaya orang tua ini bisa hadir tepat waktu ketika mengambil rapot, sehingga ketika wali kelas menyampaikan mengenai sopan santun ini bisa mengena langsung ya ke semua orang tua. Jadi setiap wali kelas menyampaikan semuanya kepada orang tua, sehingga orang tua pun kita meminta dukungan pada orang tua kalau di rumah pun mereka mengamati dan juga melihat bagaimana anak-anak ini bertutur kata, bertindak, dan kalau bisa mereka juga ikut membantu untuk mengarahkan kepada anak-anaknya. Itu Pak Widi. Oke, tadi ada 2 poin penting berkaitan dengan guru, karyawan, dan orang tua. Nah, tentunya dalam melaksanakan itu kan kadang-kadang ada hambatan, ada kendala, atau berkaitan dengan orang tua, atau
guru nanti ada kegiatan yang tidak cocok atau apa. Nah, kira-kira adakah hambatan-hambatan yang Bapak alami dan bagaimana caranya untuk mengatasinya ketika ada hambatan tersebut, Pak? Nah, ini Pak Widi memang hambatannya nih, Pak Widi, kadang-kadang ketika kita mempunyai program, memang apa namanya, dari teman sejawat ada yang kurang mendukung atau cuek aja karena merasa ini bukan prioritas mereka. Dan memang kalau di sekolah saya Pak Widi, tidak semua guru menjadi wali kelas. Kadang-kadang karena memang ini fokusnya wali kelas, saya cuma guru doang, akhirnya nih ada guru yang akhirnya cuek-cuek aja gitu ya Pak Widi. Sehingga program-program yang kita mau lakukan bisa jadi akan terhambat. Dan juga kita melihat bahwa dari segi manajemen juga mungkin perlu adanya penegasan kembali Pak Widi ya. Seperti misalnya kepala sekolah yang memang menjadi prioritas. Memprioritaskan juga bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Itu Pak Widi. Oke, tadi jadi ada kendala-kendala yang harus diatasi bersama-sama gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan nih, apa namanya, untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira perlu waktu berapa lama Pak untuk Kalau saya sih ada targetnya tadi, ada targetnya ya. Karena memang kalau permasalahan sopan santun ini adalah permasalahan kebiasaan, dan kebiasaan itu tidak bisa hasilnya langsung instan. Kalau yang instan itu biasanya nggak bakal bertahan lama Pak Widi, perlu pembiasaan yang jelas. Tapi yang terpenting adalah, saya sih berharap ya, yang terpenting adalah ada namanya kesadaran, keinginan dari Bapak Ibu guru, wali kelas, kemudian teman sejawat dan juga kepala sekolah, dan juga melibatkan orang tua. Nah, kesadaran bersama ini yang mau kita gali dan juga kita bergandengan tangan, sehingga Pak Widi, dengan itu maka permasalahan untuk sopan santun ini bisa kita tangani bersama. Itu mungkin dengan tadi yang saya sampaikan Pak Widi mengenai di dalam kegiatan apa aja. Jadi kegiatan pembinaan wali kelas, bisa jadi bagi rapot dan sebagainya. Itu Pak Widi. Oke, jadi ada membangkitkan kesadaran dari seluruh komponen sekolah untuk dapat bekerjasama untuk mencapai target tersebut ya. Oke Pak, tadi berkaitan ini Pak yang saya ingin tanyakan juga berkaitan dengan ketika tadi ada hambatan. Tadi kan untuk mencapai apa yang dilakukan tadi kan mesti kadang ada hambatan. Bagaimana cara antisipasi ketika terjadi kendala-kendala tersebut supaya target yang 90% tadi bisa dapat tercapai Pak? Iya. Yang pasti saya kan akan berkomunikasi dengan manajemen dan juga kepala sekolah. Karena apa? Kalau di sekolah itu pimpinan ini mempunyai peranan yang penting. Peranan yang penting sekali Pak Widi, karena kalau pimpinan kita ada program, kemudian didukung oleh pimpinan dan juga manajemen, kemudian juga ada monitoring, saya yakin sih kegiatan ini bisa berjalan dengan baik Pak Widi. Itu. Oke, bagus sekali Pak. Nah, ini yang poin penting tadi berkaitan dengan monitoring. Nah, ini dalam monitoring ini apakah dengan monitoring ini dapat sebagai indikator untuk mencapai target 90% tadi Pak, untuk mengevaluasi dari kegiatan sopan santun tersebut Pak? Saya rasa sih bisa Pak Widi, karena memang saya melihat nih beberapa program yang sudah dilakukan di sekolah, kenapa program itu tidak berjalan efektif? Karena kurang monitoring. Maka kalau kepala sekolah langsung yang memonitor, ya kan, baik itu kepada guru maupun kepada anak, kepada wali kelas pelaksanaannya, dan juga bagaimana orang tua, pelibatan orang tua
kepala sekolah yang juga memonitor, ya mungkin saya sebagai pelaksananya, tapi kepala sekolah yang memonitor semuanya, maka saya punya keyakinan bahwa ya ini akan berhasil nih Pak Widi. Oke, dalam kegiatan tadi kan ada kepala sekolah dan sebagainya. Nah, bentuk dari monitoring itu dalam bentuk seperti apa Pak, yang dapat dilakukan dari sekolah atau dari wali kelas gitu Pak? Nah, jadi memang kepala sekolah ini kan dia biasa bentuknya dia bertanya atau mengumpulkan data, atau kira-kira bertanya itu ke siapa aja. Di sekolah itu kan ada wali kelas. Kira-kira wali kelas sudah melaksanakan tugasnya belum? Kemudian kepada guru-guru yang mengajar, apakah guru-guru mengajar sudah melihat atau mengantisipasi agar anak-anak tidak berkata yang tidak baik. Kemudian juga kepada wali kelas juga ketika nanti mereka menyampaikan kepada orang tua, apakah apa yang mereka sampaikan juga sudah tepat sasaran atau sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau belum. Dan juga tanyakan juga kepada wali kelas bagaimana respon orang tua terhadap program tersebut. Sehingga kalau semuanya sudah saling terkoneksi, semuanya saling bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan ini, saya sih punya keyakinan bisa tercapai nih Pak Widi. Oke, satu pertanyaan lagi berkaitan dengan apa yang dilakukan tadi, berkaitan dengan data, monitoring, dan datanya itu bentuknya bisa menjaring respon dari anak itu menggunakan alat apa Pak, supaya bisa terlihat 90%-nya betul Pak? Kalau alatnya bisa bentuknya wawancara, mungkin bertanya langsung kepada wali kelas. Kemudian bisa juga ya mungkin kepala sekolah nanti saya saya akan coba buatkan Google Form atau rubrik ya untuk kira-kira apa yang sudah anak-anak lakukan ya untuk dalam rangka meningkatkan sopan santun ini, dan juga Google Form diisi oleh para wali kelas bagaimana penilaian mereka dan juga bagaimana mereka sudah melihat kondisi anak-anak yang ada, apakah sudah mengalami peningkatan atau belum. Dan juga orang tua juga kita berikan Google Form nih dari sebelum pelaksanaan, kemudian kalau sesudah seperti apa. Ya, Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi tadi sudah terlihat tergambar apa yang akan dilakukan. Nah, kalau sekarang diurutkan dari awal, apa yang akan dilakukan oleh Pak Agus ini dari sampai tadi ke guru, ke orang tua, dan sampai ke Google Form ini bisa nggak dibuat urutan yang akan dilakukan dari skala prioritas? Bagaimana cara melakukannya supaya terlihat gambar jelas apa yang akan dilakukan untuk mencapai target 90% tadi, Pak? Kalau urutannya mungkin nih yang bisa saya dilakukan, yang pertama saya minta izin kepada kepala sekolah untuk mengumpulkan Bapak Ibu guru. Kemudian saya sampaikan tujuan dari mengumpulkan tersebut adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan dari sopan santun tersebut. Kemudian kalau kepala sekolah sudah menyetujui, maka ada satu hari, mungkin setengah jam juga cukup atau sejam Pak Widi, saya akan menyampaikan ide-ide saya untuk bagaimana supaya permasalahan sopan santun ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Yang pada intinya adalah nanti ada penguatan dari kepala sekolah, baik itu kepada guru dan juga kepada wali kelas. Kemudian juga ketika nanti upacara Pak Widi, maka pembina upacara harapannya juga menyampaikan kepada anak-anak bagaimana urgensinya dari sopan santun ini yang sekarang memang menurun Pak Widi. Nah, kemudian juga di sekolah saya juga kebetulan ada kegiatan pembinaan wali kelas setiap hari Selasa. Maka di hari Selasa pun wali kelas diharapkan untuk menjadikan khusus Selasa itu adalah temanya mengenai sopan santun, sehingga anak-anak juga merasa diulang-ulang nih sopan santun tersebut, mereka bisa
oh iya teringat dan juga berusaha mereka berusaha untuk menjadikan berubah ya sopan santunnya. Nah kemudian ketika nanti Pak Widi, ketika pembagian rapot, nah ini kan bertemu dengan orang tua, maka wali kelas menyampaikan kepada orang tua agar hadir tepat waktu. Kemudian sebelum dibagikan, maka ada yang disampaikan, yang salah satunya adalah menyampaikan tentang bagaimana orang tua melihat, mengawasi, dan juga mengarahkan anak-anak agar mereka bisa melakukan sopan santun baik di rumah. Karena di sekolah adalah tugas guru dan juga tugas dari pihak ada di sekolah. Kalau di rumah pun orang tua juga mempunyai tugas bagaimana mengarahkan dan juga mengawasi anak-anaknya. Itu Pak Widi. Oke, tambah satu tadi ya, berkaitan dengan Google Form tadi ya, belum ya, bisa. Nah, Google Form-nya Pak Widi, nanti kita akan menyampaikan bagaimana perubahan yang terjadi kepada anak-anak. Oke, terima kasih luar biasa sekali berkaitan dengan bagaimana apa yang akan dilakukan Pak Agus sudah runtut tadi. Tapi kapan kira-kira dapat dilaksanakan ini? Saya sih punya harapan secepatnya Pak Widi. Kebetulan hari Kamis kita ada yang namanya komunitas belajar di sekolah. Maka di hari tersebut guru-guru kan berkumpul dengan DU ya. Ya sebenarnya komunitas belajar itu isinya sih tentang bagaimana ada pelatihan-pelatihan mandiri Pak Widi. Nah ini mungkin salah satu momen yang cocok. Salah satu momen yang cocok, yang tepat bagaimana menyampaikan dulu minimal kepada guru dan juga karyawan mengenai perubahan atau bagaimana kita menyelesaikan sopan santun pada anak-anak. Oke, tadi waktunya sudah jelas gitu ya. Nah, yang perlu juga kita kan harus punya komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab ini dalam melaksanakan tugas. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bapak dapat lakukan dan siapa kira-kira yang dapat menjaga agar komitmen ini dapat berjalan dengan baik, Pak? Jadi biasanya kalau komunitas belajar ini setiap hari Kamis ada undangan nih Pak Widi nih, ada undangan yang disebar oleh wakil kurikulum. Jadi saya menyampaikan kepada wakil kurikulum agar di hari Kamis ini benar-benar bisa terlaksana. Dan saya juga meminta izin bahwa ada hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Ya, maksudnya selingan Pak Widi ya. Mungkin kalau komunitas belajar sudah ada temanya nih setiap 2 minggu sekali kalau di sekolah saya. Nah, saya mau menyelingi ada selingan yaitu mengenai sopan santun ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Itu Pak Widi. Oke, Pak Agus, tadi sudah jelas kapan akan dilaksanakan kegiatan ini. Pak Agus sudah punya komitmen untuk melaksanakan ini dan siapa saja yang akan melakukan komitmen tadi yang berkaitan dengan komunitas belajar. Nah, dari kegiatan ini tentunya Pak Agus dapat menyimpulkan sendiri nih apa yang akan dilakukan dan rencana tindak lanjut supaya komitmen Pak Agus tadi yakin nih akan 90% dapat anak-anak berubah menjadi anak-anak yang lebih sopan gitu Pak. Nah, silakan sampaikan kesimpulannya Pak. Jadi Pak Widi terima kasih banyak nih pada kesempatan malam hari ini. Ya sebenarnya saya sedikit mendapatkan pencerahan itu bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan mengenai anak-anak bisa menjadi lebih sopan. Yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana dalam 2 hari ini saya akan meminta tolong kepada wakil kurikulum dan juga meminta izin kepada kepala sekolah bahwa di hari Kamis ketika pelaksanaan komunitas belajar saya akan menyelipkan tentang bagaimana pentingnya sopan santun buat anak-anak. Jadi disampaikan sedikit mengenai anak. Kemudian saya juga menginginkan kepala sekolah juga menyampaikan ketika di upacara, ya upacara maupun wali kelas di pembinaan wali kelas, tema sopan santun ini adalah tema yang tema pokok atau tema utama yang disampaikan di minggu-minggu ini. Nah kemudian setelah itu, karena memang kita mau sumatif akhir semester Pak Widi,
maka ketika pembagian rapot pun ya, kita juga perlu dukungan dari orang tua. Kalau di sekolah sudah kita melaksanakan, maka orang tua pun harus ada dukungan. Salah satunya adalah bagaimana mengawasi dan juga mengarahkan anak-anak agar memiliki sopan santun yang baik. Nah, yang terakhir kita juga akan menyebarkan baik itu wawancara kepada beberapa anak maupun kita menyebarkan Google Form bagaimana keberhasilan dari kegiatan ini Pak Widi, program ini. Sopan santunnya apa berubah, apa yang dirasakan oleh anak-anak. Itu Pak Widi. Oke, luar biasa sekali. Tadi sudah runtut apa yang akan dilakukan ke depan berkaitan dengan target 90% tadi. Dan saya pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan Bapak apakah yakin dengan apa yang dilakukan Pak Agus Rahmadi dengan yang dilakukan tersebut bisa mencapai target yang Pak Agus Rahmadi lakukan, Pak? Saya yakin Pak Widi ini. Kenapa saya yakin? Karena kalau ini didukung oleh semua sivitas yang ada di sekolah, baik itu guru, karyawan, kepala sekolah, kemudian wakil dan staf, dan juga siswa, dan apalagi orang tua, maka kalau ini saling berkaitan, maka saya yakin bisa tercapai. Itu Pak Widi. Oke, terima kasih atas waktunya. Tadi semoga apa yang akan dilakukan Pak Agus ini dapat berjalan dengan baik. Seluruh aktivitas akademika yang ada di sekolah Bapak juga mendukung kegiatan Bapak dalam melaksanakan, dan orang tua tentunya juga support dalam kegiatan sehingga apa yang diharapkan 90% tadi dapat tercapai dari Pak Agus. Saya mendoakan dan saya berharap nanti ketika Pak Agus ini sudah berhasil, jangan lupa nanti tetap calling saya akan bicara-bicara lebih lanjut berkaitan dengan kesuksesan yang dimiliki Pak Agus. Gitu. Ada yang masih bisa disampaikan oleh Pak Agus? Saya rasa sudah cukup Pak Widi. Terima kasih atas waktunya nih yang sudah diberikan kepada saya, sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan dan juga bisa menjadi teman diskusi nih pada kesempatan malam hari ini. Oke, luar biasa sekali Pak Agus. Semoga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sejawat sekalian yang ada di sekolah Bapak, dan terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini gitu ya. Semoga jangan lupa calling me jika dibutuhkan. Terima kasih sekali, selamat dan sukses selalu. Jangan lupa bahagia. Terima kasih, kembalikan lagi ke Pak Andiano. Baik, terima kasih banyak Pak Widi dan Pak Agus selaku coach yang cukup luar biasa dalam latihan coaching kali ini. Saya sangat mengapresiasi tentunya apa yang dilakukan oleh Pak Widi, apa yang dilakukan, respon yang baik yang dilakukan oleh Pak Agus dalam kegiatan latihan coaching ini. Baik, saya ingin sedikit berbincang dengan Pak Widi terkait dengan pasca kegiatan dari observasi. Mungkin Pak Widi bisa menceritakan kepada saya bagaimana perasaan Pak Widi setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Silakan Pak Widi. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi ini coaching yang cukup lama ya, dirasakan bagaimana saya berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu, saya berusaha mencapai target-target apa yang terjadi tadi yang berkaitan dengan bagaimana saya membuat pertanyaan dari mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach. Jadi saya mengkaitkan pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan hasil dari mendengarkan apa yang saya dengar. Terus saya akan ajukan pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan apa yang saya dengar, dan saya ajukan pertanyaan kembali, dan saya akan mencoba untuk menggali. Itu merupakan sesuatu yang memang butuh effort yang lebih gitu ya, sehingga dapat pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang berbobot begitu, walaupun saya jadi PR gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Widi terkait dengan bagaimana menyatakan perasaan yang tentunya tadi sudah sedikit menggali terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang
ingin sesuai atau mencapai dari target yang sudah ditentukan pada awal kegiatan pasca observasi ini ya, Pak Widi. Lalu berikutnya, jika memang saya berikan kesempatan kepada Pak Widi untuk memberikan penilaian terhadap performa Pak Widi sendiri dari kompetensi yang tadi sudah kita sepakati yang ingin dikembangkan, yaitu mengembangkan terkait dengan pertanyaan berbobot. Kira-kira kalau saya kasih rentang sekarang nih dari 1 sampai 10, Pak Widi berada di poin keberapa? Poin berapa ya? Ya kira-kira berapa ya? Ya 8,5 aja deh. Baik, luar biasa Pak Widi. Mengapa demikian Pak Widi? Ya karena apa namanya ya itu target saya yang tidak lebih-lebih. Artinya bagaimana kompetensi yang saya ajukan berkaitan pertanyaan berbobot memang masih jadi PR saya berkaitan dengan apa namanya menemukan dari pertanyaan saya itu Koci dapat menjawab dengan apa namanya lugas dan jelas begitu ya, itu jadi masih jadi saya PR sehingga perlu ditingkatkan kembali menurut saya. Baik, jika saya kasih gambaran sebetulnya terkait dengan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, sebetulnya Pak Widi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersikap terbuka, eksploratif, begitu, membuat kocinya atau Pak Agus tadi berpikir sebelum melakukan atau sebelum menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Widi berikan kepada Pak Agus tadi. Lalu juga kalau saya lihat membantu Koci dalam mengarahkan jalan dengan cara berpikir tadi begitu. Dan juga saya lihat tidak ada judgement di sini. Tidak ada judgement, tidak ada asumsi, dan yang terpenting sekali tadi saya catat begitu, nada suara positif yang diberikan oleh Pak Widi dalam memberdayakan terhadap Koci itu cukup luar biasa. Bagaimana menurut Pak Widi terhadap pandangan saya ini? Oke, terima kasih sekali atas pandangannya ya. Itu di luar dari ekspektasi saya gitu, karena saya ingin meningkatkan kembali ya potensi saya berkaitan dalam coaching ini. Tapi ketika Pak Andrianto memberikan penilaian seperti itu, saya mengucapkan terima kasih. Tetapi tentunya hal itu bukan menjadi sesuatu saya untuk lebih meningkatkan kembali lagi. Itu merupakan sesuatu apresiasi menurut saya. Terima kasih. Baik Pak Widi. Namun demikian, dari hal-hal yang tadi saya sudah ungkapkan terkait dengan pengamatan saya, jika memang saya boleh bersaran, memang ada satu hal yang memang perlu dikembangkan, terutama dalam masalah tempo yang Pak Widi berikan antar pertanyaan dan jawaban. Kalau saya boleh bersaran, kasih jeda sedikit aja, berikan keheningan sedikit aja untuk memberikan analisis yang baik kepada si Koci ketika Koci berpikir begitu. Dan ketika Koci juga mendengarkan pertanyaan lanjutan dari yang disampaikan oleh Pak Widi. Bagaimana pendapat Pak Widi terkait jeda tersebut, Pak Widi? Oke, terima kasih. Nah, ini menjadi poin khusus saya sebagai seorang pengamat yang jeli berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan. Nah, nanti ke depan akan saya coba untuk memperbaiki performa berkaitan dengan memberikan waktu luang dan jeda berkaitan dengan apa yang akan saya tanyakan atau dari jawaban dari coach. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Widi. Kira-kira rencana untuk selanjutnya meningkatkan dari kompetensi yang memang sudah ditargetkan dari awal tadi, rencana Pak Widi seperti apa? Oke, rencana ke depan memang perlu ada latihan-latihan khusus berkaitan dengan bagaimana coach ini berlangsung selain saya mencari informasi dari YouTube atau internet, bagaimana cara khususnya berkaitan dengan pertanyaan berbobot supaya memang benar-benar bagaimana saya bisa menggali berkaitan dengan pertanyaan berbobot ini dengan lebih berkualitas begitu. Saya sangat mengapresiasi sekali dari rencana yang akan Pak Widi lanjutkan atau bagian daripada tindak lanjut dari kegiatan latihan ini. Saya mohon izin selanjutnya untuk memberikan catatan terkait dengan hasil supervisi akademik ini yang nantinya akan saya tuliskan pada
POM dari hasil pengamatan ini. Nah, sebagai penutup nih Pak Widi pada kegiatan kita pada malam hari ini, saya meminta Pak Widi untuk menyatakan apa yang kira-kira Pak Widi dapatkan dari kegiatan latihan coaching ini sebagai kesimpulan dari kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Widi. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, yang saya dapatkan berkaitan dengan latihan coaching ini, yang pertama, ketika saya memiliki target tertentu berkaitan dengan peningkatan kompetensi coaching, maka saya akan berusaha untuk mencapai apa yang akan saya dapatkan. Tentunya dengan cara berlatih atau memenuhi target tersebut begitu. Terus yang kedua, memang saya perlu seseorang yang berkompeten berkaitan dengan latihan saya tersebut, sehingga saya dapat meningkatkan kompetensi tersebut dengan cara ada orang yang memiliki kompetensi sehingga bisa meningkat kompetensi apa yang saya lakukan. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang ketiga tentunya adalah saya sangat bahagia ketika ada rekan yang bisa mengoreksi terhadap apa yang saya lakukan. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak, kesimpulan yang cukup luar biasa, dan saya mencatat poin pentingnya. Yang pertama terkait dengan target peningkatan kompetensi itu harus berusaha terlebih dahulu, karena kita sudah mempunyai tujuan di awal yang harus kita capai. Lalu yang kedua, terkait dengan perlunya adanya seseorang yang berkompeten agar ketika kita melakukan latihan jelas adanya peningkatan kompetensi yang terus mengerucut ke atas. Dan yang ketiga, kebahagiaannya tentunya pada saat adanya sebuah saran, masukan tentunya yang konstruktif ya Pak, bukan hanya sebagai mencari kesalahan aja, tapi memberikan setiap solusi dari peningkatan kualitas dari kompetensi coaching yang akan kita lakukan. Terima kasih banyak Pak Widi, Pak Agus atas waktu dan kesempatannya di malam hari ini. Saya juga bisa menuntaskan tentunya sebagai supervisor pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Pak Widi, Pak Agus Rahmadi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sudah selesai. Saya izin memberhentikan.